Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 1. Ayo anak-anak, kita belajar bersama-sama. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Nah, anak-anak, ibu berharap bagi yang mempunyai hewan peliharaan di rumah, rawatlah dengan baik dan penuh kasih sayang. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa mereka sadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan kompos." "Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Ayo amati gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat anak-anak. Nah, gambar yang pertama di situ udah dicentang. Berarti itu menunjukkan bahwa gambar tersebut sudah terawat. Lalu gambar yang kedua ini adalah kambing. Apakah kambing ini sudah terawat anak-anak? Iya, kambing ini sudah terawat. Lalu tumbuhan ini apakah terawat? Iya, tumbuhan tersebut adalah termasuk tumbuhan yang terawat. Lalu kudanya anak-anak, kudanya tampak gemuk dan baik, berarti kudanya terawat. Lalu gambar berikutnya adalah, wah, tumbuhannya layu anak-anak, berarti tumbuhan tidak terawat. Lalu ada gambar kucing yang sedang makan.
berarti kucing tersebut terawat ya anak-anak. Lalu gambar ayam. Ayam ini juga terawat. Lalu ada gambar tumbuhan. Nah, tumbuhannya warna hijau anak-anak, sangat subur. Berarti tumbuhan tersebut adalah terawat. Masih ada nih anak-anak gambarnya. Ayo kita centang bersama-sama. Nah, di sini ada gambar hewan yang sangat kurus. Ini berarti hewan tersebut tidak terawat ya anak-anak. Lalu gambar berikutnya ada pohon yang sudah mati. Berarti pohon tersebut tidak terawat. Begitu juga dengan gambar berikutnya, ada tumbuhan yang sudah layu. Berarti tumbuhan tersebut tidak terawat. Lalu gambar yang keempatnya ini adalah gambar tumbuhan yang sangat subur berwarna hijau. Berarti tumbuhan tersebut terawat. Nah, gambar berikutnya ini kita lihat tanamannya sudah mulai menguning ya anak-anak. Berarti tumbuhan tersebut tidak terawat. Begitu juga gambar berikutnya. Itu tumbuhannya sudah layu dan warna kecoklatan. Berarti tumbuhan tersebut tidak terawat. Lalu gambar sapi. Sapi ini gemuk ya anak-anak, besar. Berarti sapi tersebut adalah terawat. Lalu gambar berikutnya, apakah hewan tersebut terawat anak-anak? Tidak ya anak-anak, gambar hewan tersebut tidak terawat. Anak-anak, jadi sekarang kalian sudah tahu mana hewan dan tumbuhan yang terawat dan mana yang tidak terawat. Dari gambar tadi, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Mari anak-anak, kita simak penjelasan berikut ini. Ciri tumbuhan dan hewan terawat, serta ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat, umumnya daunnya berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat adalah batang atau daunnya layu, daun berwarna kekuning-kuningan atau coklat, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur. Lalu ciri-ciri hewan terawat, bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, dan jarang sakit. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat adalah malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya kotor. Anak-anak, jika mempunyai hewan peliharaan di rumah, rawatlah dengan baik. Jika sakit, bawalah ke dokter hewan. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, anak-anak, sikap kita kita harus merawatnya, melestarikan, serta menjaganya. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia. Hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sehingga lupa akan kewajibannya terhadap lingkungan. Hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dapat mengakibatkan kematian tumbuhan atau hewan itu. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Nah, anak-anak, amati lingkungan sekolahmu. Pertama, bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Apakah tanamannya terawat?
Lalu jelaskan. Yang kedua, apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Jelaskan. Dan yang ketiga, buatlah rencana dengan teman kelompokmu. Kamu dan temanmu akan menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam. Bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik dan subur. Kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu dan di lingkungan sekolahmu.